Perkenalkan, nama saya Asriani Harun dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Banda Neira dengan NIM 12-10-2488-2024-002. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa poin yang ada pada mata kuliah kami, yaitu psikolinguistik yang diberikan oleh dosen pengampu Ibu Mujiati Lasadi, SPD, MPD. Psikolinguistik adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara bahasa dan proses mental atau psikologis dalam diri manusia. Secara sederhana, psikolinguistik mengkaji bagaimana memahami, memproduksi, serta mengelola atau memperoleh bahasa. Berikut penjelasan dan contoh hubungan antara bahasa dan pikiran. Yang pertama, bahasa sebagai cerminan pikiran. Manusia menggunakan bahasa untuk menyampaikan ide, emosi, dan pengetahuan. Pikiran membentuk konsep terlebih dahulu, lalu bahasa digunakan untuk mengungkapkannya. Contoh, saat kamu melihat sebuah kucing lucu, pikiranmu memproses kesan itu terlebih dahulu. Setelah itu, kamu berkata, kucing itu lucu banget. Ucapan itu adalah hasil dari proses berpikir yang diterjemahkan ke dalam bahasa. Yang kedua, bahasa membentuk pikiran atau hipotesis Sapir-Whorf. Teori ini menyatakan bahwa struktur bahasa yang kita gunakan mempengaruhi cara kita berpikir. Orang dari budaya atau latar bahasa berbeda, bisa memiliki cara pandang berbeda terhadap dunia karena perbedaan bahasanya. Contohnya, bahasa Inuit memiliki banyak kata untuk menyebut salju, sedangkan dalam bahasa Indonesia hanya satu kata, yaitu salju. Hal ini membuat orang Inuit mampu membedakan berbagai jenis salju dengan lebih tajam dan pikirannya. Yang ketiga, pemrosesan bahasa oleh otak. Pikiran manusia memproses bahasa melalui aktivitas otak. Ketika kita berbicara, otak merancang kalimat, memilih kata, dan mengontrol otot-otot bicara. Ketika kita mendengar, efek memecah suara menjadi kata-kata dan makna. Contohnya, saat seseorang berkata, besok kita rapat jam 9 pagi, otakmu akan segera. Yang pertama, mengenali kata-kata. Yang kedua, memahami konteks waktu atau besok. Yang ketiga, merencanakan tindakan atau siap-siap hadir di rapat. Yang keempat, bahasa membantu pembentukan ingatan dan konsep. Manusia sering menyusun ingatan dan pengetahuan dalam bentuk bahasa. Pikiran sulit membentuk konsep abstrak tanpa bantuan kata-kata. Contohnya, kamu lebih mudah mengingat konsep keadilan atau kemerdekaan jika sudah belajar istilahnya dibanding hanya mencoba merasakannya tanpa kata. Jadi, pada intinya, bahasa dan pikiran manusia saling mempengaruhi. Pertama, pikiran membentuk isi bahasa. Kedua, bahasa membentuk cara berpikir. Yang ketiga, otak mengolah dan menyimpan keduanya. Dalam pemerolehan bahasanya, anak-anak lebih dulu menguasai atau mengucapkan bunyi M, N, dan B. Mengapa demikian? Mari kita simak videonya. Ya, anak-anak umumnya lebih dulu menguasai kata mengucapkan bunyi seperti M, N, maupun B. Pada tahap awal pemerolehan bahasa, hal ini bukan kebetulan, melainkan berkaitan dengan kemudahan artikulasi atau produksi bunyi dan perkembangan fisiologis organ bicara anak. Jadi, anak-anak lebih dulu menguasai bunyi M, N, dan D karena yang pertama, sifat fisiologis mudah dibentuk oleh organ bicara yang sudah matang sejak dini. Yang kedua, faktor lingkungan. Sering didengar dalam interaksi awal seperti mama ataupun baba ataupun bapa. Yang ketiga, perkembangan kognitif dan motorik. Bunyi ini tidak membutuhkan kontrol lidah dan aliran udara yang kompleks. Sebutkan dan jelaskan salah satu teori terkait dengan pemerolehan bahasa pada tataran fonologi. Mari kita simak. Jadi, salah satu teori penting terkait pemerolehan bahasa pada tataran fonologi adalah teori nativisme dari Noam Chomsky, khususnya melalui konsep Language Education Device atau LAD. Teori nativisme atau Chomsky pada fonologi. Jadi, inti teorinya, Chomsky berpendapat bahwa kemampuan berbahasa bersifat bawaan. Anak-anak lahir dengan perangkat biologis dalam otak yang disebut Language Education Device LAD, yang memungkinkan mereka memahami dan menguasai struktur bahasa termasuk fonologi atau sistem bunyi secara alami. Hubungan dengan fonologi. Dalam pemerolehan fonologi, teori ini menjelaskan bahwa yang pertama, anak sudah memiliki kesiapan bawaan untuk mengenali dan menghasilkan bunyi bahasa manusia. Mereka secara aktif menyaring bunyi dari lingkungan dan mulai meniru bunyi bahasa ibunya atau bahasa pertama. Kedua, proses penguasaan fonem atau bunyi terkecil dalam bahasa terjadi secara bertahap sesuai dengan perkembangan neurologis dan motorik anak, bukan hanya karena peniruan. Yang ketiga, LAD membimbing anak membedakan mana bunyi yang bermakna dan bahasa ibunya, dan mana yang tidak. Meskipun semua bayi di dunia pada dasarnya bisa memproduksi dan membedakan hampir semua bunyi bahasa manusia. Contohnya,
Bayi Jepang awalnya bisa membedakan bunyi R dan L. Tapi jika tidak terbiasa mendengar perbedaan itu dalam bahasa Jepang, mereka akan kehilangan kemampuan membedakannya seiring waktu. Yang kedua, ini menunjukkan adanya kapasitas bawaan yang kemudian disesuaikan dengan input lingkungan, bukan sekedar hasil pembelajaran atau peniruan. Jadi, pada intinya, teori nativisme menekankan bahwa kemampuan fonologis anak bukan semata-mata dipelajari, tetapi sudah ada secara biologis dalam diri manusia. Dan anak hanya perlu input bahasa dari lingkungan untuk mengaktifkan kemampuan bawaan tersebut. Berikut adalah tahapan-tahapan pemerolehan bahasa pada anak usia 0 sampai 24 berdasarkan perkembangan kemampuan bicara dan bahasa, terutama pada aspek fonologi dan pemahaman makna. Yang pertama, tahap pralinguistik atau 0 sampai 12 bulan. Ini adalah tahap sebelum anak mengucapkan kata yang bermakna. Anak mulai mengenal, membedakan, dan memproduksi bunyi secara bertahap. Tahap menangis 0 sampai 2 bulan. Tangisan adalah bentuk komunikasi awal. Bayi menangis untuk memungkinkan lapar, sakit, tidak nyaman. Dan yang ketiga, belum ada kontrol suara. Bagian B, tahap koi atau vokalisasi 6 sampai 8 minggu. Mulai muncul suara lembut seperti O dan E. Suara vokal dominan tanda bayi mulai mengeksplorasi alat bicaranya. Yang ketiga, tahap babbling atau 4 sampai 6 bulan. Bayi mulai menggabungkan konsonan vokal seperti ba, ma, dan da. Terjadi pengulangan ba maupun ma. Ini menjadi latihan penting untuk produksi bunyi yang kelak menjadi kata. Keempat, ada tahap learning atau 6 sampai 9 bulan. Babbling mulai menyerupai ritme bahasa yang dewasa. Bunyi menjadi lebih bervariasi dan mulai meniru informasi percakapan. Yang kelima, ada tahap jargon atau 9 sampai 12 bulan. Kombinasi bunyi dengan intonasi seperti berbicara tapi belum bermakna. Anak mulai memahami beberapa kata yang diucapkan orang lain seperti linguis. Yang kedua, tahap linguistik awal, 12 sampai 24 bulan. Anak mulai menggunakan kata yang bermakna secara konsisten dan mulai membangun pemahaman akan struktur bahasa. Tahap yang pertama, tahap kata pertama, ataupun 12 sampai 18 bulan. Anak mengucapkan kata pertama seperti mama dan papa, maupun mimi, kata konkret dan penting. Kemudian, kosakata masih terbatas, sekitar 10 sampai 50 kata. Kemudian, sering terjadi overtension atau semua hewan disebut kucing. Demikianlah itu saja yang dapat saya sampaikan pada mata kuliah psikolinguistik. Kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.